everyone, akhirnya aku sampai di Hong Kong Airport setelah transit dari Kuala Lumpur Airport. Karena sampainya sore, jadi kita istirahat dulu dan malamnya baru keluar. Nah, ini kita ke Hong Kong Observation Wheel. Setelah antrian panjang, akhirnya kita naik. Di sini bisa lihat jelas pemandangan kota Hong Kong, dan ini tuh di pinggir laut. Hari kedua kita ke zoo dan aku first time lihat hewan ini. Sayangnya aku nggak ambil banyak video hewan-hewan di sini. Dan pulangnya aku mampir ke traditional market. Ini sorenya ceritanya mau sunsetan di pelabuhan, tapi karena cloudy jadinya nggak ada sunset dan kita pulang aja. Hari ketiga kita hiking ke Victoria Peak. Naik ke atas ini sebenarnya bisa pakai kereta, tapi kita memilih jalan kaki karena olahraga itu penting, meski kaki lemas karena 2 jam nanjak terus. Sampai atas kita bisa lihat view secantik ini. Dan kalian tahu di atas sini tuh ada mallnya. Bayangin mall ada di atas gunung. Dimana lagi selain Hong Kong kan? Dan hari ini sunsetnya zong lagi guys, malah gerimis. Jadi kita di atas sampai malam. Gue gerimis reda dan akhirnya pulang. Ini hari keempat dan kita sarapan dulu. Hari ini mau hiking lagi, tapi pas kita cek treknya licin karena kemarin hujan, jadi kita nggak berani naik. Akhirnya kita cuma jalan-jalan aja di pusat kota. Terus kita ke eskalator ini, katanya tempat ini terkenal di Hong Kong. Tapi memang banyak banget orang yang foto-foto atau tag video di sini. Aku nggak tahu kenapa ini terkenal tempatnya, tapi ini eskalatornya emang panjang sih. Ini tuh kayaknya eskalator penyeberangan ya, karena di bawahnya itu jalan. Nah, ini namanya Golden Bahinia. Katanya ini simbol kemerdekaan Hong Kong dari jajahan Inggris dan berdampingan dengan pelabuhan Victoria. Jadi aku juga jalan di pinggir pelabuhan karena udaranya sejuk banget. Di sini kita bisa melihat banyak banget kapal-kapal besar berlalu lalang, ya karena ini pelabuhan. Hari kelima hiking lagi, kali ini hikingnya di Dragon Back. Ini tuh gunungnya nggak terlalu nanjak dan bisa lihat laut lepas dari sini. Pokoknya di sini view-nya tuh lautan dan gunung yang menyatu gitu. Siapa yang berpikir Hong Kong cuma ada gedung-gedung yang tinggi? Ternyata Hong Kong meskipun negaranya kecil, alamnya masih terjaga dan banyaknya gunung-gunung di sekeliling kota. Turun dari gunung, kita mau sunsetan di Tai Tau Chow. Nah, ini pemandangannya. Tadi tuh kita kesininya naik bus ya. And I really hope that I can see beautiful sunset today tanpa cloudy lagi. Di sini pemandangannya pantai dan gunung-gunung, cuma kali ini kita nggak naik gunung ya, jadi nunggu di pinggir pantai aja. Setelah kita menunggu, akhirnya tibalah, beneran cantik banget sunsetnya hari ini. Cuma sunsetnya itu agak ketutup gunung, but that's fine. Aku udah happy banget karena sunset hari ini nggak mengecewakan. Di sini tuh tempatnya fairy tale banget. Cantik banget, rasanya aku nggak mau pulang dari sini. But I have to go back karena hari udah menjelang malam. Aku beneran duduk di sini sampai gelap guys karena cantik banget. Pulangnya mampir di restoran kecil yang antriannya udah sepanjang kereta. By the way, foto ini aku ambil dari Google Map karena waktu itu aku nggak ngefotoin, cuma restoran ini memang selalu rame. Dan ternyata restoran ini udah dapat banyak penghargaan dari Michelin Guide. Pas aku udah cobain, ternyata ini tuh kelihatannya cuma mie rebus sama beef aja, tapi rasanya ini mie rebus doang tapi kok seenak ini. Udah selesai makan, kita pulang. Dan ini adalah hari ke-6. Kita sarapan dulu, ini ada egg tart dan pineapple bun. Kue ini tuh khasnya Hong Kong banget. Nah, kemarin capek hiking, kita cuma relax aja dan malamnya kita cuma jalan di kota. Sebelum pulang kita dinner ya. Itu restoran dapat dari map dan pertama masuk aku shock karena ini mewah banget. Dan bener aja kita cuma pesen nasi claypot dan omelet, totalnya 1 jeti. Ya udah cukup sekali ini aja ya. Dan ini hari ke-7, kita sarapan dimsum. Hari ini mau hiking lagi tapi kita disesatkan map pas kita ke lokasi. Rutenya benar-benar hutan belantara. Tadinya masih nekat, tadi makin jauh kayak trek buntu. Akhirnya kita turun dan mampir lagi ke restoran yang kemarin dan ini kita coba menu yang lain. Selesai makan, kita cuma keliling-keliling aja di taman. Hari ke-8 kita sarapan dulu. Hari ini aku nggak kemana-mana, ini malamnya ke night market aja. Night marketnya rame banget dan semua jajanan sampai makanan berat ada, bahkan baju-baju, mainan, souvenir, semuanya ada. Dari night market aku ke pelabuhan lagi. Nggak tahu kenapa aku suka banget di sini karena udaranya sejuk. Hari ke-9 ini kita sarapan dimsum dulu. Restoran dimsum terenak sih menurutku karena jenis dimsumnya banyak. Habis itu kita keliling park.
Di Hong Kong tuh banyak banget park dan aku mau mengunjungi semua park yang ada di sini. Malamnya balik lagi ke night market karena kita mau makan lagi di sini. Hari ke-10 kembali lagi ke tempat dimsum yang kemarin. Karena enak aku jadi bolak-balik ke sini. Saya makan kita cuma keliling-keliling aja di mall Hong Kong tuh di siang hari, cuacanya lagi panas banget. Jelang malam kita ke Menara Jam. Tempat ini juga banyak banget pengunjungnya. Hari ke-11 seperti biasa sarapan dulu dan hari ini tuh kita ke Monster Building. By the way aku kesininya udah sore menjelang malam karena siangnya tuh hujan. Bangunan ini tuh sebenarnya apartemen, cuma desainnya tuh beneran unik banget, besar dan tinggi, makanya disebut Monster Building. Setelah itu malam-malam kita nekat hiking, mana treknya tuh gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Karena habis gerimis, setengah perjalanan tuh hujan deras lagi. Mampus kan di tengah hutan gelap, hujan deras, aku ketakutan banget. Tapi aku nggak jadi nangis karena aku lihat kunang-kunang. Aku sempet videoin tapi karena gelap, ini cuma kelihatan klip-klip sedikit aja. Dan aku senang banget karena udah lama nggak lihat. Finally kita turun, lihat aja jalannya serem begini. Hari ke-12 kita mengunjungi 60 Yuan Wong Tai Sin Temple, one of the most beautiful temple in Hong Kong. Tempelnya sangat colorful, ada gardennya luas, banyak tanaman bunga, dan kolam ikan yang besar banget. Niat banget sih sampai ada air terjun dan sungai buatan, tapi kelihatannya tuh kayak sungai asli. Selesai keliling temple, kita mau lanjut hiking ke Lion Rock. Nah ini kita udah mulai naik. Sesuai namanya Lion Rock, nanti kita di puncak akan bertemu dengan lion raksasa. Penasaran banget kan kayak apa? Lion aja udah serem, apalagi raksasa. Nah ini kita udah sampai atas. And see, ini adalah Lion Rocknya. Ini tuh batu yang besar banget dan bentuknya tuh kepala lion. Itu batunya ada di puncak dan ini aku ambil fotonya dari kejauhan. Dan mirip banget kan, dan ini tuh alami bukan buatan. Dan ini adalah view yang kalian lihat ketika berdiri di atas kepala lion. Ini kita turunnya nggak lewat jalan yang tadi pas kita naik, tapi berlawanan arah. Dan kita sempet nyasar di kuil kecil yang banyak banget monyet. Takut kalau mereka nyerang karena mereka monyet hutan. Tapi ternyata mereka baik. Mungkin banyak orang yang lewat sini juga, jadi mereka udah terbiasa. Aku juga lihat hewan ini, aku nggak tahu apa namanya, kayak landak tapi besar. Itu di punggungnya duri-duri. Karena nyasar ini sampai udah gelap, dan kita ketemu pigi juga, mana gede banget, takut nyeruduk. Pokoknya hiking hari ini random banget. Dan hari ke-13 pengen sunsetan aja di pelabuhan karena kemarin udah capek banget hiking. So today time to relax. Padahal pengen sunsetan tapi nggak tahu kenapa Hong Kong mendung mulu. You can see ini sunsetnya bener-bener ketutup mendung. Cuma kelihatan cahayanya aja ke bawah. Dan di sini tuh sebenarnya juga banyak banget orang kayak couple, family nungguin sunset tapi sunsetnya zong. Ya pulang aja dan ini makan malam Indian curry. Hari 14 kita hiking lagi dan ini tuh di jalannya banyak pigi. Berharap sunsetnya hari ini bagus, tapi lihat makin ke atas kok kabut ya. Masih positive thinking mungkin di atas cerah. Sampai atas nggak bisa lihat apa-apa. Sebenarnya kalau cerah kita bisa lihat pemandangan ini, tapi kabutnya tebel banget dan ya udah kita turun aja. Dan ini kita makan sebelum pulang. Dan ini hari ke-15, siangnya kita cuma keliling-keliling park. Taman di Hong Kong tuh rata-rata banyak animalnya. Nah, sorenya kita hiking di Tai Mo Sang. Baru jalan aja kita udah disambut dengan rute yang seindah ini. Vibes-nya tenang dan kalem banget. By the way, di sini tuh kabut juga, tapi kali ini kabutnya aku terima karena pemandangannya emang aku nggak bisa berkata-kata, is so beautiful like a heaven. Dan di sini tuh juga sepi, nggak ada orang. Kita belum sampai atas ya, tapi emang nggak mau lanjut karena kabut banget. Cuma aku udah happy banget sama tempat ini. Sempat ketemu bapak-bapak udah tua yang tadinya juga satu bus sama kita. Dia kesini juga dan dia cerita lalu nunjukin foto. Dia sering kesini dan di sini tuh pemandangannya kalau sunset bagus banget. Tapi hari ini berkabut dan nggak apa-apa, viewnya jadi syahdu. Ini aku kelihatan happy banget lari-larian. Kayaknya tempat ini 1000/10 deh. Sebenarnya kalau mataharinya nggak ketutup awan cantik banget. Tempat ini tuh mengingatkan aku akan sesuatu gitu. Tapi apa ya? Mungkin ada beberapa film yang aku tonton dan di filmnya itu viewnya kayak gini. Makin gelap kabutnya semakin tebal dan ini pas turun aku berasa turun dari kayangan.
Saking kabutnya jalanan tuh gelap kayak gini, kayak di film horor gak sih? Ini kesannya jadi horor ya, dan kalau ada mobil tuh aku minggir banget guys karena takut gak kelihatan dan ketabrak. Dan sebelum pulang ini kita makan ifu mie goreng. Hari ke-16 kita move ke Lantau Island. Ini kota kecil dan banyak pantai. Tapi hari ini kita mau ke Big Buddha atau Tiantan Buddha. Ini terkenal banget di Hong Kong. Dan kita harus naik dulu ke atas, lumayan tinggi. Sampai atas tuh patungnya beneran besar banget. Dan kalau dari bawah tuh kelihatannya sebesar ini. Habis naik dan muter, kita turun ke bawah. Di dekat Tiantan Buddha ada gunung namanya Lantau Peak dan gunungnya lumayan tinggi. Kita mulai naik dan belum ada setengah perjalanan pemandangannya udah kayak gini bagusnya. Hari ini cuacanya lumayan cerah dan aku berharap sunsetnya cantik karena ini hari terakhir aku hiking. Lalu lihat, ini kaki aku udah lemes, makanya aku merangkak. Terus ini tuh masih jauh, kakiku rasanya kopong, gak ada tenaga lagi. Aku harus buru-buru biar gak ketinggalan sunset. Dan finally ini udah sampai di atas, belum telat juga sunsetnya. Sampai atas aku langsung duduk di tanah sambil nangis karena capek, plus view-nya bikin aku terharu juga. And I was like, oh ini rasanya di atas awan, menempuhnya dengan jalan kaki. Melihat awan di sekeliling tuh kayak gemes banget gitu, kayak cotton candy. Aku tuh terharu banget karena ini hari terakhir aku hiking di Hong Kong, soalnya besok tuh aku udah pulang. Jadi kalian udah ngikutin kan dari awal kalau aku tuh hiking cloudy terus, dan di hari terakhir aku dikasih sunset yang secantik ini. Ini aku mau kasih lagu biar terasa vibe-nya. Nah yaudah, ini foto dulu yang banyak. By the way, ini jadi foto favorite aku. Dan ini nanti akan aku jadikan profile di semua platform. Bercanda. Sebenarnya di sini tuh view-nya udah bagus, tapi puncaknya tuh naik sedikit lagi. Jadi naik ke atas sana dikit. Dan lihat ini aku ngesot karena kakiku udah gak bisa dipakai buat naik. Dan lihat aja rutenya dari ujung sana sampai ke bawah, dan ini tuh di atas awan. Gimana nggak lemes coba? Dan ini ada yang ngejekin aku si paling strong. Gimana enggak, ini manusia ahli gunung. Everest aja, gunung tertinggi di dunia, udah dilalui sama dia. Segini juga nggak ada apa-apanya baginya. Mataharinya tuh udah tenggelam, nggak kelihatan sama sekali ya. Dan aku pikir ini udah selesai. Tapi lihat. Sampai puncak, sinar mataharinya tuh kayak nyorot dari bawah gitu. Sebentar. Ini kok nggak asing ya? Ternyata ini wujud nyata dari emoji ini. Amazing banget sih. I never see sunset like this before. Dan ini kita berpose dulu sebanyak mungkin. Nah dari atas ini kita juga bisa lihat city light. Karena happy banget, kita tuh beneran duduk di sini nungguin sampai mataharinya tuh bener-bener hilang sampai gelap banget. Meskipun di bawah udah gelap banget, sorotan sinarnya ini tuh masih ada, makanya kita nggak mau pulang sebelum ini hilang. Ini foto terakhir, langitnya tuh udah gelap banget tapi sinarnya masih ada. Nah ini udah gelap banget, akhirnya kita turun ke bawah. Turunnya sekitar 2 jam dan karena itu kita ketinggalan bus. Akhirnya nunggu next bus sampai jam 10. Hari ini adalah last day, aku bangun pagi untuk melihat sunrise di pantai. Berasa manusia produktif ya abis sunsetan, sunrisean. Hari ini tuh penerbangan aku ke Japan. Vlog Japan udah aku bikin duluan ya, kalian yang belum nonton, buruan tonton. Hong Kong seru banget pokoknya. Stay tune ya guys, setelah ini aku mau posting vlog Bali. Anyway, thank you for watching. Bye!